mulai dari etiket ya, huruf, kemudian kop atau lembar kerja, kemudian dasar-dasar gambar, mulai dari denah, tampak, potongan ya, isometri dan aksonometri ya. Kemudian bagaimana memberikan notasi, simbol, ya, standar-standar dalam gambar teknik, ISO dan seterusnya ya. Sudah semua pastinya, dan itu semua masih dalam tahapan atau level manual atau tanpa atau belum memasuki digital. Nah, yang akan saya lanjutkan materinya adalah sebenarnya itu digitalnya ya. Jadi sebenarnya secara materi itu sama, cuma sekarang kita akan menerapkan, mengimplementasikan materi menggambar teknik itu dalam bentuk digital. Ada nggak yang di sini yang memahami apa maksud dari digital itu? Ini ada beberapa wajah yang saya familiar ya. Perkembangan Pak, bisa. Angkatan berapa sih ini? Angkatan 2020 kita Pak. 2020? 20 Pak, ya Pak. 2020 ya. Ya. Oke, ada beberapa yang saya sering lihat sih sebenarnya. Ya, gambar digital ya, kembali lagi ke gambar digital. Pasti mungkin kalau beberapa yang belum memahami ya, kalau kita digital itu berarti sudah menggunakan tools, sudah menggunakan aplikasi ya, yang membantu kita dalam menggambar ya. Aplikasi digital tentunya, atau tools digital. Kalau tools ya, penggaris juga tools ya, bisa kita sebut penggaris juga tools, pena, ballpoint, dan pensil juga tools ya. Tapi di tahapan ini sebenarnya kalian harus, khususnya di mata kuliah ini, salah satu capaian pembelajaran itu adalah mampu mengaplikasikan perangkat untuk menggambar teknik. Nah, mungkin kalian sekarang berpikir, sering saya temui sih, karena saya di beberapa prodi mengajar gambar teknik ya, menggambar teknik. Apa hubungan mata kuliah ini dengan prodi kalian misalnya? Ini elektro ya. Kan biasanya menggambar tuh ya, denah tampak potongan itu kan teman-teman di sipil ya, teknik sipil ya, arsitektur gitu. Mungkin terlintas, tapi faktanya kemampuan menggambar teknik dibutuhkan semua prodi di Fakultas Teknik, termasuk teknik elektro. Dengan catatan spesialisasinya berbeda-beda, ya. Spesialisasinya berbeda-beda. Artinya kalau teman-teman di arsitektur dan teknik sipil itu tentu sampai detail-detail bangunan, konstruksi bangunannya ya, pastinya. Kalau teman-teman mungkin pertambangan, saya juga ngajar gambar tekniknya, ya kemampuan menggambar lahan, ya lahan tambang, ya cut and fill lahan misalnya. Teman-teman industri, teman-teman teknik lingkungan, semua itu berbeda-beda ya. Kalau elektro seperti apa? Oh, mungkin menggambar jaringan ya, jaringan electrical misalnya. Termasuk di dunia konstruksi kan ada namanya mechanical engineering ya, mechanical electrical. Nah, biasanya seperti kalian nanti ketika sudah lulus masuk di dalam dunia konstruksi ya, bekal itu yang akan kalian gunakan, kemampuan untuk menggambar instalasi listrik dalam suatu gedung. Coba kita pikir sama-sama bagaimana kalian bisa menggambar itu kalau manual ya, sebuah gedung yang presisi gitu, didesain terus harus menggambarnya secara manual. Oke, saya coba buka ya salah satu contoh, ada nggak ya? Saya belum prepare sebenarnya karena baru selesai jam 1 ya, soalnya tadi itu baru selesai rapat juga. Sebentar ya, saya bukakan salah satu kegiatan. Oh, atau di folder yang satunya lagi. Saya nyimpennya di mana ya? Oke lah, ini ada gambar salah satu bangunan aja. Nah.
Oke, sambil menunggu saya buka ini file AutoCAD-nya. Kembali saya jelaskan ya. Jadi memang penting kalian memahami aplikasi ya, psikomotorik atau praktik dalam menggambar gambar teknik ini. Ini pertemuan pertama saya, betul ya? Ya benar Pak. Iya, Pak. Iya. Berarti yang saya akan sampaikan sekarang nggak usah materi banyak-banyak. Perkenalan dulu ya tentang apa itu AutoCAD yang akan kita gunakan. Sebuah aplikasi yang bernama AutoCAD dikeluarkan oleh Autodesk namanya. Coba saya buka di ini dulu ya. Di sini sambil ini ya. Di sini rata-rata sudah punya laptop ya. Sudah, Pak. Tapi ada juga pasti yang mungkin yang nggak ada laptopnya ya. Atau semuanya merata nih punya. Ada nggak yang nggak punya laptop nih? Saya, Pak. Jangannya ada ya. Nah, jadi begini saya jelaskan. Praktikum di kompetisinya harusnya, tapi sekarang ya kita semua tahu ya ada pandemi seperti sekarang ini pakai Zoom dan tidak ada aktivitas belajar di kampus, semua diadakan. Kita praktik dengan menggunakan perangkat di lab komputasi. Perangkat laptop. Nah, supaya saya Suaranya masih putus-putus Pak. jaringan juga. Tadi sampai di mana? Tadi sampai di ya, lazimnya kita seharusnya mata kuliah ini ya. Ini setengah semester itu belajar teoritis dan praktik secara manual, dan setengah semesternya itu ada praktikumnya di lab komputasi. Bisa jelas? Tes, oke. Wah, ini putus nyambung nih jaringannya. Oke, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Waduh, Pak. terus ngulang lagi nih. Ya. Oke. Sampai di mana tadi ya? Ya, ini mudah-mudahan nggak putus-putus lagi nih. Hujannya deras sekali soalnya di sini ya. Kembali lagi ya, saya ulangin. Seharusnya secara normatif kegiatan perkuliahan kita di tengah semester setelah UTS untuk mata kuliah menggambar teknik ini harusnya ada praktikumnya berupa praktik AutoCAD di laboratorium, di lab komputasi, ya. Itu seharusnya, itu normalnya. Tapi keadaan kita sekarang seperti yang kita sama-sama tahu, lagi pandemi dan kuliahnya daring ya. Dan kita kuliah itu pakai Zoom, tidak ada sama sekali perkuliahan, apalagi praktikum di kampus. Maka daripada itu, bagaimana sekarang kita beradaptasi dengan kondisi seperti ini, ya. Makanya saya tadi tanya, apakah punya laptop atau tidak? Ada yang ternyata tidak punya laptop. Nanti akan saya buat kebijakan, gitu ya. PJ-nya, ya. PJ-nya siapa nih? Saya Pak. Raihan. Ya. PJ-nya Raihan. Nanti saya minta ya, setelah kuliah saja nanti, di data nih, dari 45 peserta ini, data, bikin tabel, nama, siapa yang menggunakan laptop, siapa yang punya perangkat laptop, ya, dan siapa yang tidak punya laptop, ya.
Artinya nanti tidak punya laptop kan pakai smartphone ya, mungkin menginstal entah itu di Android atau iOS-nya itu bisa menginstal ada namanya Autodesk, AutoCAD. Nah, sementara yang laptop silakan menginstal dengan laptopnya masing-masing. Ya, kalau pengalaman kemarin-kemarin di kelas sebelah, di prodi sebelah itu mungkin ada sekitar 5%-an yang menggunakan smartphone ya. Sisanya mungkin rata-rata mahasiswa sekarang sudah punya laptop. Dan saya minta untuk menginstal Autodesk, AutoCAD. Bagaimana menginstalnya, kan lisensinya tuh seperti apa? Bisa versi trial ya, kalian install yang versi trial. Bisa kalian install yang versi student ya. Dan ada beberapa versi dari AutoCAD ini yang free, license-nya nggak berbayar ya. Ya, itu sekali lagi ini karena apa? Karena kita tidak bisa menggunakan lab komputasi kita ya, yang tentunya sudah punya perangkat komputernya di sana ada semua AutoCAD. Tapi kan kita ini bagaimana kita mengakali sekali lagi. Ya silakan nanti Raihan di list apa gunanya nanti list itu ketika saya memberikan tugas praktiknya ya langsung saya bisa berlaku adil lah. Tidak mungkin kan yang menggunakan smartphone mengerjakan tugasnya itu akan bisa serapi yang menggunakan laptop misalnya. Oke, itu pengumuman pertama ya untuk diimplementasikan nanti setelah perkuliahan. Sebentar. Nah, ini nih ceritanya. Cerita awal dari yang namanya AutoCAD ini ya. Keluaran dari Autodesk ya. Jadi kalau kita mau beli license-nya mahal sekali ya, 1.700-an atau 20-an juta nih per tahun gitu. Mungkin yang bisa beli ya institusi lah ya. Institusi, kalau kita personal ya mungkin akan kesulitan gitu. Biasanya institusi untuk di lab atau di dosen-dosen itu dikasih license dari aplikasi tertentu ya. Salah satunya Autodesk, AutoCAD ini. Nah, sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini banyak sekali produknya Autodesk ini ya. Ada kelompok architecture, engineering and construction, ada juga yang product design and manufacturing. Jadi kalau kemampuan yang kita harapkan itu nanti di sini kelompoknya ya, di kelompok architecture, engineering and construction. Nah, nanti biasanya saya di pertemuan kedua itu sudah nagih tuh, instalasinya sudah ada, mudah-mudahan di laptop masing-masing ya. Kalau kita lihat tuh, nggak mungkin ya mewajibkan semua mahasiswa untuk membeli license yang sedemikian banyak ya, sedemikian mahal juga ya. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana bisa kita cari versi AutoCAD yang lawas, misalnya tahun AutoCAD 2010 misalnya. Kalau sekarang 2019, apalagi 2020 itu sudah ini sekali ya. Atau bagaimana lah, itu saya serahkan kepada kalian ya, bagaimana usaha dan effort kalian untuk mendapatkan, bisa minjam juga laptop, misalnya punya kakaknya, punya abangnya ya, atau punya siapa gitu, bisa juga dipinjam, atau dipakai juga sekali seminggu untuk pertemuan kita saja ya. Gitu. Kemudian kita lanjut, saya tidak ada paparan sih, tapi saya ada sedikit beberapa slide sih, ini juga saya tampilkan di tahun lalu ya. Nah, gambar-gambar semacam inilah sebagai contoh. Kalau kita gambar ini secara manual, ya, pakai ballpoint, terus penggaris gitu kan, ribet nggak? Pasti ribet ya. Kemudian kemungkinan juga nggak konsisten gambarnya, misalnya gambar segitiga ini ya. Gambar segitiga ini mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih miring, ada yang lebih nggak lurus dan seterusnya ya. Terus notasi-notasinya juga mungkin nggak seragam ketika kita gunakan gambar manual kita. Itulah gunanya digital. Ada memang Visio ya, atau beberapa tools. Tapi itu banyak keterbatasan ya, yang tidak bisa sebanding dengan AutoCAD ini. Ini gambar-gambar manual seperti ini ya. Ini jadul sekali, masih zaman dulu mungkin ya, untuk instalasi seperti ini. Inilah gunanya kita bisa menguasai yang namanya tools electrical ya, yang sifatnya digital. Sebenarnya AutoCAD, Autodesk itu juga ada yang electricalnya. Ya, ada yang architecture, ada yang electrical, ada yang construction, ada yang mechanical ya, untuk teknik mesin dan seterusnya.
Nah, tidak yang seperti ini ya. Kembali lagi, tidak akan saya menuntut membuat seperti teman-teman di arsitektur atau di teknik sipil sampai membuat desain layout bangunan furniture gitu ya. Enggak. Karena kenapa? Ya memang enggak itu ranah kalian dan tidak itu yang dibutuhkan. Tapi paling saya meminta membuat layout ruang dengan standar-standar yang tidak standarnya konstruksi gitu. Enggak seperti ini ya yang sangat detail ya. Misalnya saya minta nanti tugasnya membuat ruangan sederhana saja, rumah sederhana ukuran 5 kali 10 ya. Ada ruangan apa nanti dari gambar itu nanti di layout jaringan instalasi listriknya misalnya. Jadi nggak akan saya minta membuat denah yang sesuai standar gambar tekniknya teman-teman konstruksi. Nah, seperti ini paling nanti ya di implementasi dunia kerja kalian ya. Bagaimana ini dan tentunya nanti gambar-gambar seperti ini kan di dunia realnya akan diimplementasikan dan itulah sebenarnya hakikat atau saya bilang pentingnya mata kuliah menggambar teknik ya kalian sebelum mendesain sebuah instalasi harus bisa menggambarnya kan gitu. Terutama nanti di dunia kerja ya masa kalian mengajukan sebuah perangkat gitu nih misalnya perangkat power ya daya tertentu itu goresan tangan gitu ya pakai pensil pula kan nggak profesional. Itulah mengapa pentingnya kalian menguasai perangkat digital. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah harus AutoCAD gitu kan? Apakah harus AutoCAD ketika kita menggambar? Enggak ya, jawabannya tidak. AutoCAD itu salah satunya. Dipilih karena apa? Karena memang paling lengkap, paling bisa detail, presisi, ya. Akurasinya sangat tinggi ya, sampai 0,000 di belakang koma itu banyak dibandingkan yang lain. Bisa, misalnya gini, kalian menggunakan apa ya? Microsoft Office itu juga sebuah perangkat digital. Di sini ada yang suka grafis desain, misalnya menggunakan Corel Draw, itu juga perangkat digital. Bisa juga membuat gambar. Apalagi Photoshop, meskipun bukan vektor ya, basisnya Visio dan lain-lainnya itu semua perangkat. Tapi kita seragamkan ya, untuk mata kuliah ini, yaitu menggunakan AutoCAD. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa itu bukan satu-satunya tools atau aplikasi untuk menggambar teknik ya, untuk menggambar pekerjaan kalian nantinya. Oke. Ini ya salah satu tampilan sebentar. Saya buka dulu. Repot juga ini koneksi ya. Oke, ini salah satu contoh ya. Hasil misalnya dari teman-teman yang di dunia profesional ya, sebuah gambar seperti apa sih AutoCAD digunakan kalau di dunia konstruksi ya seperti ini. Kayak teman-teman sipil ya, teman arsitektur menggambar mulai dari denah, kemudian tampak ya, potongan ya. Tapi saya ini cuma tampilkan ya, bukan menuntut kemampuan kalian akan seperti ini di capaian pembelajaran enggak seperti ini ya. Sampai detail, gambar-gambar detail ya, penjelasan dan seterusnya. Mungkin kalau ada dari kalian yang lulusan SMK ya, pertama mungkin sudah familiar nih dengan yang namanya AutoCAD dan gambar teknik seperti ini. Nah, ya ini sebenarnya ilustrasi saja. Bahwasanya kalian nantinya disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan yang diharapkan dari setiap program studi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nggak?
terkait perintah saya untuk menginstal aplikasi, aman ya, berarti semua setuju ya untuk mengusahakan menginstal di perangkat masing-masing ya. Ya Pak. Siap, Siap. aja ya, kalau memang Ya Pak. ya Usahakan Pak. harus diusahakan ya, karena ini salah satu bagian dari ikhtiar kita ya, kan kita nggak bisa pakai lab nih. Kalau saya sih maunya harusnya pakai di lab, kita belajar sama-sama gitu, karena akan jauh kemampuan yang kalian dapatkan kalau saya mengajar via daring seperti ini ya, nggak bisa langsung interaksi dan nggak bisa langsung menerapkan, belum lagi nggak merata lagi versi AutoCAD di laptop kalian masing-masing dengan yang saya gunakan. Saya gunakan 2016 ya dan 2019, tapi yang saya pakai untuk mengajar praktiknya nanti 2016 saja ya, biar nggak terlalu jauh gapnya dengan versi yang kalian install. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya ya? Jadi setiap minggu, ya mulai minggu ini sih sebenarnya ya, saya dapat bagian 6 pertemuan ya, termasuk dengan ujian akhirnya ya, berarti ada 5 kali materi ya. Dan mengingat 5 materi yang sangat terbatas itu, saya nggak mungkin akan menuntut kalian kemampuan untuk menggambar detail yang advance ya. Jadi saya menganggap kemampuan yang akan saya bekali kalian itu dalam 5 kali kita tatap muka nih, di level beginner lah. Kalau kursus dia punya tiga tingkatan ya, beginner, intermediate, sampai advance ya. Ya kalian beginner. Dan saya minta sebenarnya tanggung jawab moral kalian sebagai mahasiswa untuk mengimprove ya. Yang beginner tadi, jadi kalian secara mandiri tanpa perlu mentoring dari saya ya, kalian mengimprove kemampuan kalian gitu. Ya, nanti belajar sendiri, banyak sekali media ya. Ya lewat YouTube bisa, lewat blog-blog di internet juga banyak yang menjelaskan itu. Dan saya selalu menegaskan seperti ini kalau di mata kuliah ini. Ini namanya kemampuan skill kalian ya, skill dalam menggambar, dalam skill seorang mahasiswa dalam mendukung kegiatan belajar mengajarnya ya, yang seharusnya tidak diajarkan secara total. Sebagai contoh, kalian nggak ada kan mata kuliah yang mengajarkan kalian Microsoft Office yang ada Word, ada PowerPoint, ada Excel, nggak ada kan? Tapi kalian dituntut untuk menguasai itu, ya nggak? Kalian harus mau tidak mau, ya, memang wajib punya kemampuan itu. Meskipun nggak ada tuh mata kuliah menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office yang terdiri dari beberapa fitur, nggak ada. Contoh kedua, tentunya ada, kalian harus punya kemampuan buat poster misalnya, mengemas suatu tampilan, tugas pun dikemas ya, layout. Tapi nggak ada tuh mata kuliah yang mengajarkan mata kuliah Photoshop, mata kuliah Corel Draw, ya, mata kuliah apa, editing, ya, yang zaman sekarang lebih mudah lagi, ada Canva, ya, ada macam-macam tools untuk membantu ya. Itulah skill-skill yang sebenarnya tanggung jawab moral kalian untuk bisa tanpa adanya sebuah kelas-kelas seperti forum ini. Nah, analogi itulah saya ingin tanamkan ke kalian ya. Kalian akan dibekali kemampuan dasar saja tentang menggambar teknik dengan AutoCAD. Silahkan nanti kalian lanjutkan, kalian improve kemampuan ini seperti halnya tadi, yang saya bilang Corel, yang saya bilang Microsoft PowerPoint itu. Kalian asah sendiri, karena itu kemampuannya akan kembali ke diri kalian sendiri. Yang manfaatnya akan kembali. Akan kelihatan nanti di tugas akhir deskripsi kalian, mana yang punya kemampuan skill-skill non kelas, non praktikum ini ya, yang benar-benar dipelajari secara otodidak dan mandiri, yang mendukung sehingga tampilan skripsinya bagus, mana yang mahasiswa yang memilih ya sekedarnya hanya bisa nulis skripsi saja tapi tidak bisa menampilkannya dengan visualisasi yang bagus misalnya. Ya. Jangan salah, ada juga di prodi yang itu misalnya mendesain instalasi lingkungan ya, sanitasi dan seterusnya, dan itu membutuhkan skill menggambar. Saya tapi di prodi menampilkan
gambar layout ya, karena salah satu skripnya itu dia mengambil tema tuh desain ya. Ada bangunannya ya. Dan bangunan itu hanya didesain kotak-kotak. Bayangkan tuh kotak-kotak yang dengan fiturnya kotak-kotaknya Word itu loh. Ya, ada insert ya, insert objeknya di Word itu insert apa ya? Ya itulah. Kotak diagram tanda panah. Waduh, berantakan sekali ya. Nah, bayangkan kalau itu digunakan dengan skillnya si mahasiswa tadi, ya. Ini saya cerita saja untuk membuka wawasan kalian ya. Itu dia eksekusi dengan kemampuan gambar yang lebih mumpuni, kan pasti nilainya bisa ini kan, di samping kemampuan kognitifnya yang diuji, kemampuan dia mempresentasikan pun juga teruji dengan baik dengan nilai yang maksimal tentunya. Nah, oke. Tapi kayaknya kalau saya langsung sekarang ngasih materi ya, itu mungkin akan sulit kalian membayangkannya kalau kalian sendiri belum install ya di laptop masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa, kalau gitu materi intinya yang bersifat substansi akan saya sampaikan minggu depan. Saya mau perkenalan seperti apa wajah atau tampilan dari AutoCAD itu saja ya. Sebelumnya saya tanya dulu deh, ada nggak yang sudah pernah menggunakan AutoCAD? Mungkin di SMA dulu, ada nggak? Belum, Pak. Saya yakin ada sih, biasanya masa sih nggak ada sama sekali dari 40-an peserta ini? Nggak ada, Pak. Biasanya kalau saya tanya gitu, ada satu, nggak ada ya sama sekali ya? Biasanya Nggak ada ada, satu dua, nggak ada di sini ya? Atau mungkin malu mengakui. Biasanya ada tuh, yang misalnya SMK-nya dulu mengambil teknik bangunan atau apa, yang sudah pengalaman seperti itu bisa hanya senyum-senyum aja gitu ketika diajarin gini, oh dia sudah tahu nih, kelihatan dari wajahnya. Ketika saya minta tugas pun paling menonjol daripada mahasiswa lainnya tuh. Makanya saya tanya dia, oh memang biasa penggunaan AutoCAD? Iya Pak, dari SMK dulu sudah biasa pakai. Oh wajar kalau begitu, kan? Ya itu nggak apa-apa. Itu keberuntungan si mahasiswa tersebut ya. Jadi ketika saya menampilkan sesuatu yang basic banget, yang mendasar banget ya, dia hanya senyum-senyum. Waduh, yang seperti ini mah sambil merem juga bisa, mungkin dalam hatinya seperti itu. Tapi kalau di dalam forum kelas ini mungkin rata-rata belum pernah atau belum familiar, ya nggak apa-apa. Itulah fungsinya ya mata kuliah ini, supaya yang belum pernah jadi pernah, yang belum tahu jadi tahu. Oke, tampilkan. Tapi saya nggak nyampein materi ya. Kita pertemuan kali singkat saja lah untuk sekedar ini. Nah, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya mungkin ya apa ini semua. Tapi kalau lebih tampilan, nah ini karena saya sudah pernah menggunakan ini untuk menggambar di file-file sebelumnya ya. Saya pernah buka file, jadi ada menu recent dokumen ya. Kalau kalian baru install nanti ya, dan kalian mengklik 2 kali atau membuka aplikasinya, mungkin tampilannya akan berbeda. Nggak seperti ini ya, tentunya. Mas, ini polosan pasti. Kalau saya kan ada banyak sekali yang saya sudah pernah buka ya. Jadi, inilah file-file terakhir saya buka. Gitu. Nah, nanti, perkenalan sedikit saja, seperti ini tampilannya, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Ini ada tutupan sama ini ya, nggak apa-apa. Ini nanti namanya ribbon ya. Ini ribbon ya. Saya close dulu. Kalau kita membuka file, ingat sama konsepnya kayak kita buka Microsoft Word lah misalnya. Pasti ketika dibuka tampilan awalnya kita bisa buka new, open new ya. Kalau demikian pula Excel ya, PowerPoint itu bisa kita buka file baru lah, new. Ya. Nah kalau di sini ada template yang kita pilih, bebas, tapi kita nggak bermain 3 dimensi. Saya biasanya pakai untuk awal tuh ISO ya, tapi ini besok akan saya jelaskan lebih detail minggu depan. Ini saya hanya tampilkan untuk perkenalan saja. Oke. Yang template itu apa itu template? Settingan yang sudah ada secara default di aplikasinya gitu ya. Seperti hanya yang lain juga, PowerPoint itu banyak template kan, misalnya Word juga banyak template ya. Bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, inilah nanti yang akan tampil pertama ketika kalian membuka dan sudah selesai menginstal ya, dan kalian buka ya. Ini bidang kerja kita ya, yang hitam luas ini.
Dan ini yang namanya ribbon, ya. Ribbon bagian atas yang banyak sekali icon-icon menu ini semua ribbon ya. Di ribbon inilah ada namanya menu bar dan toolbar ya. Nah, yang terpenting ya kalian capaiannya nggak usah terlalu mendetil ya. Sekali lagi levelnya ya, perkenalan beginner saja, kemampuan dasar. Jadi paling tidak nanti di ribbon ini, di menu barnya ini ada menu-menu tertentu yang akan kalian harus kuasai. Dan saya biasanya kalau mata kuliah menggambar teknik yang bukan sipil dan bukan arsitektur, hanya 3 kelompok ini yang saya tuntut menguasai ini. Draw, ya, modify, dan annotation. 3 ini saja. Adapun layer, block, properties ini sebenarnya fitur tambahan ya. Tidak wajib kalian kuasai karena nggak butuh-butuh banget juga. Kecuali gambar yang kompleks banget kayak tadi itu, ya, gambar saya tunjukkan misalnya itu pakai layer, warnanya warna-warni, ada di blok-blok objeknya. Tapi tidak kalau untuk kalian draw, modify, dan annotation. Ini semua konfigurasi ini menyesuaikan dengan ukuran layar kalian sebenarnya. Kalau saya ini menggunakan laptop 14 inci ya, mungkin agak terpotong ya. Kalau kalian ada yang mungkin pakai laptop gaming yang 15 inch gitu ya, biasanya lebih besar lagi, jadi lebih banyak tampilannya nih. Tapi sebenarnya disederhanakan seperti ini, kita bisa klik aja. Nah, seperti ini, muncul menu tambahannya. Oke. Semua ini ada di toolbar home ya. Nah, ini aja fokusnya home saja. Yang insert, annotate, parametric, view, manage, output, add-ins. Nah, ini semua bar yang menu mulai dari toolbar ini nggak terlalu kalian akan aplikasikan. Kecuali nanti pemenuhan tanggung jawab moral kalian untuk belajar sendiri, silahkan ini. Ya. Karena pasti nggak cukup nih 5 pertemuan untuk membahas ini semua. Ya. Kemudian ini menu-menu dasarnya juga standar saja ya. Kalau ini seperti Office lah, menu utama yang bisa kita lihat ya di sini. Kemudian ini tadi kita klik pertama kali ya, new file. Jadi kita bisa buka bidang kerja baru. Ini open ya. Kalau kita mau mencari sebuah file di laptop kita ya, di hard disk kita, tinggal cari di device di hard disk menu save dan save as sudah tidak perlu saya jelaskan ya. Save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan dalam bentuk file baru. Plot, nah bahasanya kalau di AutoCAD ini bukan print ya, plot atau plotting, bukan printing ya, plotting. Jadi nanti ini adalah fitur terakhir di pertemuan terakhir akan saya ajarkan. Ngeprintnya berbeda dengan yang biasa kita gunakan yang aplikasi-aplikasi lain. Kemudian di bidang kerja ini, ya, yang kalian harus pahami juga, kalian abaikan ini, ya, ada arah mata angin dan ada tulisan top. Karena kita murni hanya bermain di 2 dimensi saja. Ya, jadi tidak ada lagi top, the front dan seterusnya ya, depan bahkan nggak ada. Kita main 2 dimensi. Arah mata angin itu kita abaikan. Jadi nggak usah diklik-klik, nggak usah diutak-atik termasuk yang ini. Nggak usah kita utak-atik. Biarkan saja. Kemudian saya jelaskan juga ini adalah grid ya, yang ada kotak-kotak ini grid. Nanti saya jelaskan lagi di minggu depan. Ada sumbu X sama sumbu Y karena kita bermain hanya di 2 dimensi sekali lagi. Dan namanya 2 dimensional itu selalu hanya ada sumbu X dan sumbu Y seperti diagram Cartesius ya. Tidak ada sumbu Z. Nanti kalau kita bermain di 3 dimensi, ada memang AutoCAD ini fitur 3 dimensinya. Ada lagi satu sumbu warna biru ya, sumbu Z. Tapi sumbu X dan sumbu Y selalu 2 ini saja ya. Standar nih. Gambar di mana-mana nih, biasanya X itu sumbunya warna merah, Y-nya itu warna hijau. Kalau Z warna biru dia. Kalau kalian buka SketchUp ya sama, sumbu X, Y, Z juga warnanya juga sudah standar.
Baik, terus kemudian yang perlu tahu juga ini ada namanya command bar ya, atau tempat untuk kita menulis perintah. Command itu perintah ya. Apa itu? Di sini kita bisa tulis shortcut atau perintah-perintah tertentu. Ya. Misalnya, tapi ini butuh jam terbang banyak ya, sehingga kalian bisa mengetahui perintah apa saja yang ada. Misalnya saya ingin mengatur unit atau satuan dalam gambar saya ya. Saya ketik UN. Nah, UN itu adalah shortcut atau perintah untuk unit. Nah, ya, seperti itu. Tidak perlu diklik sih, tidak perlu diklik dengan mouse. Saya klik enter saja bisa sih sebenarnya. Saya menggunakan milimeter dan seterusnya ya. Desimal berapa angka, tiba koma dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu sambil jalan akan kita pelajari. Ya, saya mau perkenalan saja dulu. Kemudian ini mirip dengan Excel ya. Ketika kita buka lembar kerja itu ada beberapa sheet ya. Nah, tapi bedanya ini ada beberapa, kita tidak sebutnya sheet ya, tapi ada ya lembar kerja lah lebih enaknya. Ada lembar kerja berupa model. Ini pasti warna hitam ya, dengan ada sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan warna standar ya, dan bidang kerja kita ini di sini kita membuat objek. Oke. Nah, ada juga yang namanya layout. Ini dia, seperti ini penampilannya. Oke. Ini semuanya masih tampil ya? Tampilan saya di Zoom kalian? Masih, Ya, masih Pak. Masih, Pak, masih. Saya khawatir kayak tadi putus-putus gitu tuh saya ngomong sendiri jadinya. Oke, tadi ini model ya, kemudian di sebelahnya itu ada lembar kerja namanya layout. Seperti apa fungsinya layout ini? Kalau kita menggunakan COP dalam gambar kerja kita. Nah, misalnya ya, kalau gambar-gambar kerja tadi, ya, tentu udah diajar ya, secara manual sama dosen sebelumnya ya, untuk gambar-gambar COP seperti apa, ada judul gambar, ada keterangan, ya, ada halaman, dan seterusnya ya. Itu bisa kita atur di sini sebenarnya. Nah, kotak-kotak yang di tengah inilah sebenarnya representasi dari model. Jadi apapun yang ada gambar di sini pasti nanti akan muncul di sini. Ya, contoh cepat aja deh, saya gambar lingkaran ya. Dia akan muncul di layout. Nah, setting ya sesuai dengan zoom out dan zoom in-nya ya. Oke, terputus lagi ternyata ya. Tidak apa-apa. Memang harus sabar. Sudah tampil ya? Udah tampil kan ini AutoCAD-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Suara saya dibilang sini, Pak. Ya, kembali lagi ya. Tadi mungkin terpotong, apapun yang kita pasti muncul di layout dan kita tinggal mengerti, menyesuaikan dengan COP-nya. Ini sangat berguna sekali. Ketika kalian membuat gambar kerja, tugas kalian atau apapun, kalian bisa ngasih nama prodi kalian, gambarnya judulnya apa gitu ya. Dan bebas kita membuat layout COP kerja itu bebas. Meskipun ada standar ya, kalau di dunia kerja itu ada standar, biasanya di sebelah kanan ini keterangannya ada COP nama dinas atau instansi perusahaan dan seterusnya. Nah, ini bisa kita tambah terus ya. COP-nya itu bisa kita tambah sebanyak berapapun varian yang kita bikin ya. Jadi kadang-kadang beda-beda tuh ininya formatnya. Jadi kita bikin layout 1, 2, 3 dan seterusnya ya, dengan model yang sama. Ya. Nah, kemudian fitur lainnya yang ada di sini, kalian bisa lihat. Ini sebenarnya tidak usah dihiraukan juga. Ini adalah settingan-settingan yang spesifik ya. Ya sebenarnya tidak perlu kalian kuasai juga ya. Ya, tapi nanti biasanya ada versi-versi AutoCAD yang butuh disetting dulu ininya. Makanya nanti
minggu depan akan lebih seru ya ketika kalian sudah punya program AutoCAD ini di laptop masing-masing, menginstal dan membuka itu biasanya settingannya beda-beda nih. Yang warna biru ini berarti aktif ya, yang warna seperti ini berarti nggak aktif fitur ini. Untuk menjelaskan ini semua harusnya ini sudah satu pertemuan nih, 2 kali 50 menit paling tidak untuk ini. Tapi makanya saya bilang abaikan ini, kita di 5 kali tatap muka ini akan mempelajari langsung the point, menggambar, membuat objek, menggambar satu persatu menu di ribbon ini ya. Jadi kembali lagi ya, ketiga kelompok menu ini ya. Draw ini adalah untuk membuat objek ya, seperti saya lakukan tadi. Ini objeknya, objek lingkaran. Jadi objek lingkaran kah, kotak atau apapun itu semuanya namanya objek ya, garis itu pun objek. Nah, dibuat di kelompok ini. Adapun modify ini adalah menu untuk mengedit atau memodifikasi objek. Apa yang dimodifikasi pastinya objek. Apa saja sih bentuk modifikasi itu nanti di 2 pertemuan lagi mungkin ya. Ada mulai dari menggandakan, mencerminkan, merotasikan, membesar dan mengecilkan, menghapus itu termasuk objek menghapus. Kemudian mengarrange atau layout, memotong dan menyambung garis juga fiturnya. Dan kelompok ketiga nanti adalah annotation ya. Ini lebih ke pemberian keterangan dan notasi gambar gitu ya. Seperti yang tadi saya kasih contoh ya, pasti gambar itu ada keterangan ukuran ya, keterangan nama, penjelasan ya. Tidak hanya ngomongin denah saja. Di PowerPoint yang saya sampaikan tadi ya, gambar-gambar perangkat sirkuit elektrikal saja ada keterangannya ya, ada notasinya sama, itu yang digunakan. Termasuk teks, membuat teks tulisan. Nah, ini annotation ya. Jadi karena kalian ini pertemuan pertama, dan selalu saya pertemuan pertama itu pasti dalam kondisi belum bisa membayangkan ya, karena belum menginstal. Makanya saya pesan saya tadi, silakan setelah pertemuan ini saya akhiri, menginstal di perangkat masing-masing. Autodesk, AutoCAD. Mau versi berapa Pak? Silakan, yang terjangkau untuk kalian. Maksudnya spesifikasi laptop kalian kan berbeda-beda ya. Ya, saya nggak tahu tuh. Yang mungkin ada yang i5, ada yang i7, ya, yang suka game nih. Biasa wajah-wajah yang suka game nih. Kalau biasanya anak elektro tuh suka game, setahu saya laptopnya spesifikasinya tinggi. Tapi kalau yang biasanya hanya ngerjain untuk laporan saja, standar, ya, RAM-nya mungkin standar, itu silakan AutoCAD yang versi 2010, bahkan 2007 pun masih bisa. Ya. Oke, sampai di sini ada diskusi atau pertanyaan, silakan. Ada nggak? Aman saja semua ya? Aman saja, Pak. Ya, sebenarnya ini saja pertemuan kita untuk pertama itu. Saya nggak akan menyampaikan materi karena pasti akan susah membayangkannya. Kalau kalian belum menginstal, belum membuka aplikasi di layar laptop kalian masing-masing, ya susah pasti. Makanya hari ini full untuk pengenalan software saja. Oke, kapan kira-kira nih PJ bisa kontak saya untuk menyampaikan file tabel list perangkat masing-masing mahasiswa? Malam ini? Iya bisa Pak, nanti malam. Ya. Nanti akan saya sesuaikan antara tugas-tugas dengan tapi saya berharap begini ya, makanya saya bilang tadi sebisa mungkin laptop lah. Misalnya memang nggak punya, kalau bisa minjam kenalan yang punya atau saudara yang punya. Minjamnya ya mungkin hanya di hari Rabu saja gitu, seperti hari ini gitu, hanya untuk
hanya satu sesi. Biasanya saya ngisikan hanya 1,5 jam lah. Benar-benar kalau tidak ada kenalan, tidak ada tempat pinjam, ya barulah menggunakan AutoCAD yang diinstal di smartphone-nya ya. Dan itu sangat saya sayangkan karena fiturnya jauh sekali dari yang di laptop. Tidak bisa kita mencapai kemampuan menggambar itu. Baik ya, sudah 50 menit ya, satu SKS sudah berlalu nih sebenarnya. Sekarang sisa waktu ini masih ada tanggung jawab dan kewajiban kalian untuk belajar, maka itu kalian pakai untuk mencari tahu tentang AutoCAD itu, menginstal, dan saya yakin tidak semudah itu menginstal langsung, hanya selesai 1 jam. Biasanya ada banyak konfigurasi yang dari settingan, maka silakan kalian juga berkoordinasi ya, siapa tahu yang kesulitan untuk yang lain bisa bantu, kasih tips-tips ya, karena ini tantangannya. Kalau di laboratorium semua sudah terinstal, kalian tinggal duduk rapi dan menerima materi. Setelah itu mempraktikannya. Kalau ini tantangannya, kalian harus menginstal masing-masing di perangkat yang juga milik kalian masing-masing. Jadi ya kita harus hadapi itu ya, dan jangan berkecil hati, siapa tahu nanti keadaan bisa dibuka secara offline ya untuk kegiatan praktikum, dan kalian bisa menikmati fasilitas lab komputasi itu. Tapi untuk sementara seperti yang saya minta, silakan secara mandiri kalian melakukannya. Oke ya, aman saja semuanya ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Ya. Sekali lagi, sebelum saya benar-benar akhiri, saya kasih kesempatan untuk bertanya bagi ada yang mungkin yang masih kurang jelas atau ingin menanyakan terkait mata kuliah ini, silakan. Pak, maaf Pak. Tadi saya lupa absen, Pak. Tapi saya mengikuti perkuliahan dari awal, Pak. Oh ya, jadi ya oke. Untuk kedepannya ya, saya selalu mengingatkan absen itu sangat penting di MOS. Jangan sampai selalu tuh banyak sekali, Pak saya lupa absen, Pak saya lupa absen, kasih keterangan. Itu nggak akan mempengaruhi, nggak akan mengubah file yang sudah terrecord ya. Jadi untuk kedepannya pastikan, saya selalu ngasih waktu 30 menit ya, 10 menit sebelum perkuliahan, terus harusnya kalian sudah standby di depan MOS masing-masing. Tapi saya selalu merecord Zoom. Artinya saya akan klarifikasi tuh, nggak hanya absensi yang di MOS, nanti saya akan cocokkan. Di MOS yang absen 43, tapi yang hadir kok cuma 40 nih. Saya akan lihat hasil record dari Zoom saya, oh ternyata ada yang hadir, absen tapi tidak hadir di Zoom. Atau seperti tadi Bobby itu ya, lupa ngabsen, tapi dia hadir di Zoom-nya kelihatan. Jadi. Tapi ingat, saya tetap berpatokan sama absensi di mall. Jadi jangan sampai karena saya record, berarti kalian jadi lalai untuk mengisi daftar hadir di mall ya. Jadi ingat minggu depan tepat waktu, jangan lalai mengisi di mall. Baik, Pak. Oke, dan kalau saya juga minta untuk diaktifkan ya kamera ketika di awal di akhir perkuliahan. Sebenarnya fungsinya apa juga itu fungsi untuk mengklarifikasi keaktifan. Kalau kalian nggak aktif kan kamera, saya nggak tahu kan aktivitas kalian, bisa saja kalian melakukan aktivitas lainnya. Nanti ketika saya masukin materi, barulah mungkin di nonaktifkan kameranya, nggak apa-apa. Saya paham juga mungkin untuk menghemat kuota dan sebagainya ya. Tapi ketika di awal perkuliahan kan bertegur sapa, pastikan kalian dalam kondisi aktif. Dan saya itu juga salah satu indikator saya bisa lihat oh aktif gitu. Kalau dari seperti hari ini, pengalaman hari ini banyak yang nggak aktif nih, wah ini sudah bisa terlihat nanti dari recordnya ya. Gitu. Nanti saya sudah masukkan materi misalnya, ya sudah nggak apa sambil dinonaktifkan untuk memanage kuota. Nah di akhir kuliah seperti saat ini aktifkan lagi seperti itu ya. Jadi kita enak sama-sama bisa saling menghargai juga ya. Baik, masih ada pertanyaan untuk pertemuan ke-11 ini yang pertama kali saya isi juga? Nggak ada ya? Ya. Kalau memang demikian, makanya saya minta untuk
melanjutkan sisa jam perkuliahan dengan menginstal dan mencari tahu sedikit demi sedikit. Belajar atau tidak itu sangat saya sarankan ya, buka YouTube, ada tutorial AutoCAD, pelajari lah, meskipun belum saya pakai materinya. Itu tanggung jawab moral kalian juga ya, untuk belajar mandiri. Karena dosen hanya terbatas waktunya, kalian punya waktu yang lebih panjang di luar forum kelas untuk belajar secara mandiri. Baik, akhir kata, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa yang belum install AutoCAD? Aku laptop pun nggak mampu, Cok. Aduh, Udah download sih. Pakai HP Berat, aja berat. sudah. Aku install tapi belum pernah buka AutoCAD. Nggak mampu, Cok, laptopku. Punya yang berapaan kalian? Yang 2020 kan? Iya. 2015 Bang. 2020 berat, Cok. Nggak kuat laptop. Aku 2010 aja. Sudah bisa nggak Bang? Yang 32 bit. Di upgrade sudah sama orang tua aku. Anjay. anjay. Tapi bisanya kata anunya apa? Dibilang kalau yang 2015 ke atas berat laptopnya Mas, karena nggak ada, laptopku kan ada kartu grafisnya loh. Oh, Jadi muatnya 2010 itu aja. RAM-nya tambah 8. Tapi untuk kartu grafis nggak bisa kan tuh. Langsung di Valorant, Dik. Valorant. Kalau ada kartu grafis baru bisa naik katanya. ML. Bisa kah, San? Laptopnya Iksan ROG, Cok. Beda San. Itu dia Beda. Intel Celeron kalau nggak salah. Jangan di. Iya betul. Seleranya. Kalau Intel Core kan tanpa kartu grafis emang udah bagus. Udah kah? Bubar kah? Apa itu bubar?